Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Mulyadi dalam pembahasan tentang soal tryout yang kemarin, yang keenam. Yang pertama kita diskusikan tentang magnet. Yang pertama ya, perhatikan susunan kawat yang dialiri arus seperti yang terlihat pada gambar. Baik, kita lanjut. Jadi maksudnya jika arus yang dialirkan sama kuat, maka susunan kawat yang mempunyai medan magnet di titik pusat lingkaran sama dengan nol yang mana? Sebenarnya di sini itu kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, ya, yang menjelaskan bahwa apa? Jadi kalau misalkan jempol ini menunjukkan arah arus ke atas ke jempol, nah ini arah arus. Nanti keempat jari tangan yang lain, jari tangan kanan yang lainnya, kira-kira bentuknya nanti mengelilingi seperti ini. Nah, ini tuh arah medan magnet. Gitu. Jadi di mana nih yang nomor satu? Yang nomor satu berarti kan arah arusnya ke atas. Nah, kemudian nanti kalau arah arusnya ke atas berarti di pusat lingkaran, apa yang terjadi di pusat lingkaran itu arah medan magnetnya adalah, ini kalau ke atas berarti arah medan magnetnya itu kira-kira nanti menembus masuk ke, bukan masuk ke layar komputernya, tapi menuju ke arah pandangan kita. Kalau menuju ke arah pandangan kita berarti yang kita pertama lihat adalah ujung panah ini kan, depannya, kepalanya, bukan ekornya. Ekornya kan biasanya gini, silang. Berarti kalau gitu yang kita lihat di sini adalah kalau kita pertama kali melihat ujung matanya, ini kan bentuknya titik. Nah, titik. Berarti kita melihat titik di sini. Tuh. Sementara kalau kita misalkan arusnya ke bawah, yang ini, kalau arusnya ke bawah, arusnya ke bawah. Berarti kan kalau arus ke bawah, arah medan magnetnya kemana? Maka arah medan magnetnya akan sebaliknya, yaitu seperti ini. Nah, kalau seperti ini, berarti tadi ini silang gitu ya. Maka di sini kita melihat apa kalau di sini? Kalau di sebelah kanan arah arus ini, kita melihat depannya dulu kan, depannya dulu, kepalanya dulu, berarti melihat titik di sini. Nah, berarti kalau di sebelah sini, kan palanya udah bergerak ke atas ke sana, berarti yang kita lihat adalah silang kalau di sini. Kalau di atas sebaliknya, di sini kita melihat titik, ya enggak? Karena di sebelah kiri arus ini, yang kita lihat pertama kali adalah kepala depannya. Nah, sementara di sini, yang kita lihat adalah tanda silang. Oke, kalau gitu bisa kita jawab yang nomor satu nih, kalau arah arusnya ke bawah, berarti apa yang terjadi? Arah arusnya ke bawah di sebelah kirinya itu apa? Kalau arusnya ke bawah, yang kita lihat di sini adalah sama titik juga, ya enggak? Di sebelah kiri, di sebelah kanannya adalah titik. Nah, titik-titik ini artinya maksudnya baik medan magnet yang dirasakan akibat tanda arus sebelah kiri maupun sebelah kanan itu sama-sama menuju ke arah pandangan kita. Yang kita lihat adalah tanda panahnya, berarti nggak saling menyedakan dong. Kalau gitu jawabannya ini salah. Oke, yang nomor dua kita lihat. Kalau yang nomor dua kita lihat nih, di sebelah kanan, dari sebelah kanan arus ini kita melihat apa? Silang ya, silang. Sementara di sebelah kiri panah ini kita melihat apa? Titik. Ya nggak? Titik. Silang dan titik karena arus mereka sama kuat, berarti medan magnet yang dirasakan yang diakibatkan oleh keduanya juga sama kuat. Kalau gitu jawaban ini benar. Nah, lihat yang ini cuma ada arah arah satu arus, kita lihat ya. Satu arus. Di sini apa yang terjadi di pusat ini?
arusnya sama, medan magnetnya gimana? Medan magnetnya itu gimana? Nah, pada saat yang bersamaan ini enggak nol. Kenapa? Karena arusnya cuma satu arah. Kan arusnya naik ke atas. Di sini medan magnet yang dirasakan cuma satu. Ketika arusnya di sini kemana? Ke gitu. Terus ketika muter, ketika di sini, sorry. Nah, ketika di sini apa yang terjadi? Maaf, sedikit gangguan. Oke. Nah, jadi tadi tuh ketika di sini apa yang terjadi? Maka arusnya adalah kemana? Di sebelah kirinya itu adalah apa? Di sebelah kirinya itu silang juga. Gitu. Oh, sorry. Maksudnya di sebelah kirinya itu kita lihat sama gitu ya. Nah, tapi ini maksudnya nggak dalam satu waktu bersamaan, nggak ada dua arus. Berarti kalau nggak ada dua arus ya udah ininya berarti nggak bisa saling menggunakan. Ini juga sama nomor 4 juga. Berarti kalau gitu jawabannya nomor 1 tuh 2 saja. Oke. Oke. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Kumparan melingkar N lilitan memiliki jari-jari A mengalirkan arus I. Usaha diperlukan untuk meletakkan kumparan tersebut dalam medan magnet B dari posisi 0 derajat ke 180 derajat adalah bagaimana? Nah, itu kita menggunakan persamaan usaha. Usaha itu sama dengan, kalau dalam hal ini, N kali Nabi sin theta itu. Nah, karena sin tetanya ini dari usahanya itu dari 0 hingga 180 derajat. Berarti kita integralkan dari 0 sampai 180 derajat. Sama dengan apa? N A-nya adalah luas lingkaran karena kumparan melingkar. VR kuadrat lalu dikali B kali I Oke, nah ini berarti dikali apa? N VR kuadrat kali B kali I kali integral dari apa? Integral dari sin theta. Integral dari sin adalah min cos ya. Min cos theta. Nah, tetanya dari 0 sampai 180 derajat. Nah, sekarang negatifnya bisa kita keluarin dulu. Negatif minus N VI VR kuadrat. Nah, ini kan cosinus 180 dikurangi cosinus 0 derajat. Cosinus 180 min 1 min 1 berarti min 2. Min 2 kali min 1 berarti 2. Berarti jawabannya 2 VR kuadrat N IB. Ini adalah usahanya. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang Charlie. Oke, C. Yuk, berikutnya kita lanjutkan diskusinya. Dua buah kawat listrik yang amat panjang diletakkan dalam posisi sejajar satu sama lain pada jarak D. Arus listrik I dan 2I mengalir dalam posisi kawat. Nah, lokasi atau posisi titik P
dari kawat berarus I yang tidak merasakan medan magnet. Artinya medan magnet di P akibat I, B, ini bisa kita buat ini. B di P akibat I itu sama aja dengan B di P akibat 2I. Gitu. Sementara kita tahu secara umum B-nya itu adalah mu 0 kali I dibagi 2I kali A. A-nya adalah jarak antara. Jadi kalau saya punya gini, nah ini A, maka medan magnet di titik P ini adalah ini arus magnetnya I ke atas. Nah, maka si medan magnetnya ini akan begini kira-kira. Ya. Di sini berarti yang kelihatan adalah titiknya. Di sini yang kelihatan silangnya. Oke, kalau gitu ini apa? Mu 0 kali I dibagi 2V. Nah, kita lihat A-nya apa? Jarak di P akibat ini adalah X. Nah, ini sama aja dengan mu 0 dikali 2I. Jarak harusnya adalah 2I. 2I dibagi 2V dikali. Nah, ini adalah antara mereka berdua ada D. Jadi kurangi X berarti. D dikurangi X. Oke. Kalau gitu 2V bisa dicoret, 2V coret, mu 0 juga coret, I-nya coret. Ini tinggal 1/X, berarti 1/X sama dengan 2 dibagi apa? D dikurangi X. Tinggal kali silang aja. 2 kali X sama dengan D dikurangi X. X-nya pindah luas, jadi 3X sama dengan D. Pertanyaannya apa sekarang D? X. Ya, berarti sama dengan 1/3 D. Ya. Oke, dari sini udah dapat jawabannya adalah E. Jawabannya yang E. Ya, kita lanjutkan. Bahan ferromagnetik merupakan bahan yang memiliki kuat medan magnet yang paling kuat. Betul. Ini betul jawabannya. Kenapa? Kenapa jawabannya betul? Karena betul, karena di sini sebab dalam bahan ferromagnetik terdapat banyak elektron yang tidak berpasangan. Betul. Pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat alias nyambung, jawabannya A. Kalau nggak nyambung, jawabannya B. Oke, kita lanjut. Sebuah pengantar lurus panjang dialiri arus listrik dengan arus sebesar 1,5 ampere. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan sekian. Searah arus dalam pengantar pada jarak 0,1 meter dari bawah itu. Jika elektron adalah, nah ini gini seperti tadi juga. Misalkan saya punya arus pengantar arus lurus itu dari arus listrik I sama dengan 1,5 ampere searah arus dalam pengantar. Nah, pada jarak 0,1 meter dari pengantar itu, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan searah arus seperti ada elektron kira-kira gini. Kecepatannya ke atas. Nah, berapa sih kecepatan elektron? Itu adalah 5 dikali 10 pangkat 4 ya, meter per sekon. Searah arus pada jarak 0,1 meter dari pengantar. Jadi jaraknya katanya 0,1 meter. 0,1 meter. Jika muatan elektron itu adalah Q elektron minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, maka gaya yang dialami oleh elektron adalah berapa?
ada gaya apa di sini? Kan kita punya medan magnet nih, ada Q, V, B. B-nya adalah kita punya persamaan B sama dengan mu I dibagi 2 V kali A. Ya, kita bisa menggunakan persamaan gaya Lorentz, teman-teman. Gimana caranya? Gaya Lorentz sama dengan QVB sin theta. Sin theta-nya adalah sudut antara V dengan B. V dengan B-nya udah jelas di sini tegak lurus karena kan si B-nya ini arahnya kemana? Arahnya adalah silang alias masuk ke dalam permukaan layar laptopnya. Tegak lurus berarti QVB sin 90. Sin 90 kan 1, berarti udah. Ini kan asalnya F itu vektor ya, QV cross B. Nah, gitu. PB. Berarti ini udah, kita bisa jawab aja. Q-nya berapa? Min 1,6. Ya, min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kali V-nya berapa? V-nya adalah 5 kali 10 pangkat 4 ya. 5 kali 10 pangkat 4. Terus dikali medan magnetnya berapa? Di sini medan magnetnya adalah yang kita cari ini, mu I dibagi 2 VA, gitu ya. Oke, kita cari aja dengan terpisah. Di sini nggak apa-apa. Si B-nya adalah mu 0-nya berapa? 4 V kali 10 pangkat min 7. Arusnya berapa? Arusnya adalah 3/2 ampere. Habis itu dibagi 2 V dikali A. A-nya berapa? Jarak dari kawat menuju A. Menuju titik ini, menuju si elektron ini. A-nya adalah 0,1. 0,1. 2V dicoret, V dibagi 2V dicoret, 2 dikali 2 juga, 2 dibagi 2 hilang. Habis itu berapa ini? Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7 dikurangi min 7 dikurangi min 1 berarti min 6. 3 kali 10 pangkat min 6 dan magnet itu satunya Tesla. Oke. Nah, tinggal kita masukin aja berarti di sini dikali 3 dikali 10 pangkat min 6. Oke, berarti gayanya berapa? Nih 1,6 dikali berapa? 16 kali 5 80 240 lah ya. 240 itu tanpa koma kalau udah koma. 240 angkanya 24 yang ada angka 24 ini 2,4. Ini kan 240 itu dikasih koma berarti 24. 24 kali 10 pangkat berapa? Min 25 tambah 4 min 21. 24 kali 10 pangkat min 21 atau 2,4 kali 10 pangkat min 20. Karena gaya satuannya Newton. Jadi jawabannya yang B. Oke, itu kira-kira. Ya, kita lanjutin. Nah, sekarang induksi elektromagnetik. Jadi, berikutnya kita punya persamaan gini. Sebuah kumparan dengan hambatan R itu sama dengan 40 ohm, kemudian induktansinya L sama dengan 50 Henry. Ya, arus dengan besarnya bergabung menurut persamaan I sama dengan 0,18 kalikan sin 120 VT. Nah, dalam satuan internasional, kuat arus induksi maksimum yang timbul pada kumparan tersebut adalah, maka I induksi sama dengan minus L dibagi R kalikan DI dibagi DT. Oke, ini itu sama dengan L per R. L-nya apa? Minus dari 50 dibagi 40
dikalikan turunan dari apa? Ini I-nya adalah 0,18 sin. Sin dikasih kurung gitu, 120 V T dibagi dt. Artinya kita menurunkan persamaannya terhadap waktu. Itu jadi apa? Jadi minus 5/4 dikali turunannya apa? 6,18 kali 120 V cos turunan sin adalah cos 120 VT. Udah ya. Nah, kalau maksimum berarti I induksi maksimum kalau kosinus 120 VT ini sama dengan min 1. Atau I induksinya sama dengan, ini kan supaya jadi negatifnya hilang, berarti 5/4 dikali 120. 120 bagi 4 berapa? 3. 120 dibagi 4 30. 30 kali 5 150. 150 kali 0,18. 15 kali 18 berapa? 40. 8 tambah 4 12. 1 kali 5 1 kali 1 1 berarti 27. 270. 270. Nah, ya berarti ini kan tadi ya 0 ini jadi 1,8. 1,8 ya betul sekali, jadi jawabannya adalah 27 V ampere. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Nah, yang nomor 2 gimana? Sebuah penabrak konduktor didesain dengan memberikan magnet yang menghasilkan induksi magnetik. Induksi magnetiknya adalah B sama dengan berapa? 6,82 Tesla. Dapat energi vakum tabung percepatannya. Nah, itu bisa kita nyatakan U M sama dengan apa? B kuadrat dibagi 2 kali mu 0 ya, sama dengan 6,82. Baiklah, jadi sini kan ada B-nya berapa? 6,82 kuadrat ya. Berarti 6,82 dikali 6,82 habis itu dibagi 2 kali mu-nya adalah 4 kali V. V itu adalah 3,14 kali 10 pangkat min 7. Nah, berarti ini 6,2 kalinya 3,14 kan 6,28, sebenarnya 6,82. Angkanya mirip-mirip sih. Ini bisa kita lihat hampiri aja lah ya. Nah, ini 6,82 bagi 2 itu sekitar 3,41, bukan sekitar lagi. Sorry 2 ya, ini 6. Oh, maksud saya gini tadi 6, ini setelah 6,82 sama 3,14 setelah 6,82 yang ini dibagi 2. Nah, ini tuh kira-kira angkanya mirip gitu. Jadi bisa kurang lebih kurang lebih bisa kita hampiri jadi 1. Terus ini sisanya tinggal 6,82 bagi 4. Angkanya bisa kita buat ini kira-kira 6,82 bisa bagi 4. Nah, terus ini kali 10 pangkat min 7 di bawah berarti kali 10 pangkat 7. Berarti 6,82 dibagi 4 itu berapa? Sekitar lah ya, sekitar 16 kali 4 kan 64. Berarti angkanya itu sekitar 16 kali 10 pangkat 7 atau 1, ya 16
Ya, jadi jawabannya itu sekitar jawabannya adalah 15,7 yang paling mendekati angka 16 tuh ya. Berarti jadi 15,7 megajoule per meter kubik. Angkanya kira-kira nggak perlu kita hitung semuanya. Jadi yang kira-kira jawaban yang mendekati aja. Ya, oke. Yuk kita lanjutkan diskusinya. Suatu kumparan datar persegi panjang berukuran 2 cm kali 3 cm, kemudian panjang lilitan luasnya adalah 2 kali 3 cm persegi, ya, atau 6 cm persegi itu 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Di situ ada jumlah lilitannya adalah 60 lilitan. Dihubungkan ke sebuah galvanometer mengukur kuantum listrik, hambatan lokal rangkaian R lah ya. Itu sama dengan 100 ohm. Nah, kemudian kedudukan bidang kumparan mula-mula tegak lurus terhadap suatu medan magnet homogen yang rapat fluksnya adalah flux ya, rapat flux itu berarti 0,3 0,3 Tesla. Muatan listrik yang akan ditunjukkan oleh galvanometer jika kumparan diputar 90 derajat, artinya dari 0 hingga 90 diputarannya. Kita punya persamaan apa? Epsilon sama dengan minus N deflux dt. Epsilonnya kita kali silang jadi epsilon dt sama dengan minus N deflux. Fluxnya adalah BA cosinus theta gitu ya. Kemudian ini P-nya adalah I kali R. I kali R kali dt sama dengan minus N. Ini kan semuanya konstan, B sama A-nya berarti NBA. Nah, karena perubahan bisa kita buat jadi delta T, ini delta cosinus theta. Jadi begitu. Ini R hambatan. Yang ditanyakan adalah I kali delta T ini apa? Muatan. Karena kan kita punya arus itu sama dengan muatan persatuan waktu Q per T atau Q per delta T bisa. Ya. Q per T. Nah, di sini ada delta T. Bisa kita buat waktu. I kali T, I kali delta T itu sama aja dengan muatan yang dicari. Berarti Q sama dengan minus NBA dikali delta cosinus theta dari berapa? Dari 0 hingga 90 ya. Dibagi R gitu. Berarti minus N, N-nya berapa? N-nya adalah 60. B-nya adalah 0,3. A-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. 6 kali 10 pangkat min 4. Habis itu cosinus 0 hingga 90 itu berarti cosinus 90 dikurangi cosinus 0. Nah, habis itu semuanya dibagi R. R-nya berapa? Bagi 100 ya. Sama dengan, oke. Nah, cosinus 90 kan 0 dikurangi 1. Min 1. Sehingga ini min 1 sama min 1-nya menjadi saling buat positif. Oke. Ya udah. Berarti ini berapa? 36 kali 3. Berapa? 36 kali 3.
18, 108 ya. 108 berarti udah. Nah, N-nya udah. Pastiin lagi B-nya ini 0,3. Kemudian A-nya adalah 0,944. Kalau sudah, berarti 36 kali 3, 108. 108, 10 kali 10 pangkat berapa? Kali 10 pangkat berapa ini? Min 4. Ini kan 0 ini dicoret. Nah, jadi 36 ini 108 betul. 10 pangkat min 6 kolom. 10 pangkat min 6 kolom itu adalah mikro. Jadi ini 108 mikro kolom. Jawabannya yang E. Baiklah, ini jawabannya E. Jadi kita lanjut sekarang yang berikutnya, sebuah kawat melingkar dengan hambatan 8 ohm. Ini ada 8 ohm. Dinyatakan dalam flux medan magnetik yang berubah terhadap waktu dinyatakan dengan flux sama dengan 2T dikurangi 6, semuanya dipangkatkan 3. Dengan flux dalam lebar dan T dalam sekuan arus yang mengalir dalam kawat T sama arus yang mengalir dalam kawat saat T sama dengan 5 second. I sama dengan epsilon dibagi R. Epsilonnya adalah minus apa? Deflux dt. Kawat melingkar. Oke. Hitung bagi R. Minus pada saat T sama dengan berapa tadi dikatakan? T sama dengan 5. Turunin aja. Berarti minus 3 dikali 2T kurangi 6 dapat 2. 3 kurang 1. Habis itu T-nya berapa? 5. T sama dengan 5. Dibagi semuanya R. R-nya berapa? 8. Kalau gitu berapa nih T-nya sama dengan 5? 2 kali 5, 10. 10 kurang 6. Iya. 10 kurang 6. 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 bagi 8. Sekali lagi 2 dikurangi 2 kali 5, 10. 10 kurang 6. 4 kuadrat 16. 16 bagi 8. 2 kali 3 jawabannya 6. 6 ampere. Ya. Nah, sepertinya saya membuat kesalahan. Pasti teman-teman tahu di mana kesalahannya. Di sini. Setelah saya menurunkan ini nih, setelah saya turunin y aksen atau tidak sama dengan dv dt. Deflux dt itu harusnya apa? 3 kali 2T kurang 6 pangkat 2. Habis itu dikali turunan ada dalamnya. 2T min 6 turunan adalah 2. Jadi ini ada kurang 2 di sini. Kali 2. Dan ada tanda negatif. Negatif 6 kali 2. Berarti jawabannya adalah minus 12 ampere. Jawabannya yang dodol. Oke. Sekian dulu untuk diskusi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Semoga lulus di UTBK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus